al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sesungguhnya harta benda dan juga keturunan anak-anak incu-incu adalah perhiasannya dunia. Namun ada yang lebih baik dari itu. Apa? Baqiyatus sholihat. Apa itu baqiyatus sholihat? Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Abbas, baqiyatus sholihat adalah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita simpulkan, berzikir dengan yang tadi baqiyatus sholihat adalah lebih utama dan lebih afdal daripada kita memiliki harta dan anak-anak. Padahal harta itu adalah yang paling kita cintai dan paling kita butuhkan. Padahal anak-anak adalah karunia yang paling kita cintai dan paling kita sayangi. Namun kata Allah ada yang lebih baik dari itu. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah wala haula wala quwata illa billah. Kata Allah Ta'ala, zikir tersebut satu khairun sawaban, adalah sebaik-baik pahala. Itu kajian kita kemarin. Yang kedua, wa khairun amala, sebaik-baik harapan. Sebaik-baik yang kita harapkan nanti di akhirat adalah zikir tadi. Dia akan datang menghampiri kita dalam rupa yang sangat besar, berupa pahala. Zikir yang tadi ringan di bibir tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ringan di bibir, tapi nanti dia akan menjelma menjadi sebuah gunung besar, mendatangi kita. Akulah pahalamu, akulah zikirmu, akulah tasbih dan tahmidmu. Kita lagi butuh-butuhnya penolong, lagi butuh-butuhnya harapan, budak melancar. Kata Allah begitu. Hari itu seluruh keluarga, seluruh teman sahabat bermusuh-musuhan. Al-akhillau yawma idzin adu. Semua yang kita kasih, yang kita sayangi saat itu aduun, tidak saling mengenal dan mungkin bermusuhan. Adu kan musuh. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di akhirat nanti Bu, kita akan cul anak, cul incu, budak, cul kolot, cul pasangan. Semua itu adalah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang akan berlari meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan anaknya, meninggalkan sahabatnya. Tidak ada yang peduli. Kita nafsi sendiri. Lagi begitu ada harapan, tiba-tiba segede gunung menghampiri kita. Akulah zikirmu, akulah tasbihmu, akulah tahmidmu. Itu kata hadis begitu, bahwa zikir kita yang ringan tadi, subhanallah walhamdulillah tadi, itu akan menjadi gunung besar berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baqiyatus sholihat yang kemarin, sebaik-baik harapan. Lalu yang ketiga, baqiyatus sholihat itu adalah sebaik-baik bekal kembali. Ini kita ulang sedikit supaya nyambung nanti. Jadi yang pertama, baqiyatus sholihat itu adalah sebaik-baik pahala. Yang kedua, sebaik-baik harapan. Yang ketiga, sebaik-baik bekal kembali. Sederhana, baqiyatus sholihat, yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Namun walaupun ringan dan mudah Bu, tidak semua Allah kasih hidayah bisa zikir seperti itu. Hanya mulut-mulut yang mulia yang Allah inginkan berzikir, dia bisa berzikir. Buktinya, coba tes masing-masing. Di minggu kemarin kita menghaji itu baqiyatus sholihat sampai minggu ini, siapa yang istiqomah tiap hari sekian ribu zikir itu? Henteu kan? Sampai begitu. Artinya apa? Artinya walaupun ringan dan mudah, tapi tetap membutuhkan taufik dan kemudahan dari Allah. Artinya apa? Hanya lidah yang Allah cintai dan kehendaki yang dapat menjaga istiqomah baqiyatus sholihat itu. Maka beruntunglah bagi kita yang tiap hari punya baqiyatus sholihat. Kan aya Bu anu orang teh, atuh Ustaz aya orang kumahanya ngiringan wae atuh zikir tarekat atau talqin zikir atau baiat zikir atau segala macam lah ikut supaya ini. Padahal kalau kita pikirkan, zikir-zikir yang datang dari Rasul pun belum kita maksimalkan.
Zikir pagi petang, kemudian zikir setiap aktivitas, belum yang tadi baqiyatus sholihat, belum lagi memperbanyak sholawat. Yang standar dan utama saja kita belum melengkapi dan mencukupinya. Tidak usah beranjak kepada yang lain. Sempurnakan dulu, kerjakan dulu, lakukan dulu yang mudah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terutama tadi baqiyatus sholihat. Mudah-mudahan kita dapat mengisi hari kita dari awal pagi dengan sholat subuh, kemudian sebelumnya ada rakaatain 2 rakaat sebelum subuh, lalu setelah itu adalah baqiyatus sholihat pada subuh, kemudian siang juga baqiyatus sholihat, nanti sore juga baqiyatus sholihat, dan ditambah dengan zikir pagi dan petang. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup daripada kita tadi berkesana berkesini mencari zikir-zikir yang lain. Zikir yang ini itu sudah lebih dari cukup, sudah afdal dari yang afdal, yaitu baqiyatus sholihat. Hari ini kita akan membahas sedikit. Kalau tadi adalah kesolehan yang abadi, sekarang kita akan membahas kebaikan yang paripurna atau kebaikan yang sempurna. Ada kebaikan, tapi ada kebaikan yang sempurna. Yang ini menjadi faktor utama, kebaikan lain dapat dilakukan. Ini menjadi sarana jika ini kebaikan lain menjadi sempurna. Maka para ulama menyebutnya dengan istilah kebaikan yang paripurna atau kesolehan yang sempurna. Di dalam Al-Quran, istilah kebaikan yang sempurna atau kebaikan yang paripurna, di atas baiklah bahasa kita, sering disebut dengan istilah al-birru. Al-bir. Kalau kebaikan itu kan al-hasan atau al-ma'ruf atau al-khair, tapi ada yang di atas itu namanya al-bir. Bahasa Arab itu hebatnya gitu, Bu. Dia bisa menyampaikan atau memberi arti yang berbeda-beda dengan lafaz yang berbeda-beda pada satu hal yang sama asalnya, tapi berbeda-beda. Contoh, di dalam bahasa Arab kata cinta itu ada 16. Yang paling tinggi cinta itu adalah khalil, dalam kurung khullah. Dan di alam semesta ini khalilullah hanya 2 orang. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Nabi Muhammad juga disebut Khalilullah wa Safiyuhu. Itu tingkatan cinta yang tidak ada yang menandinginya, namanya Khalil. Khalil Allah di dunia, di akhirat hanya 2 orang, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Makanya kenapa kita dalam tahiyat meminta agar Nabi Muhammad diberikan berkah yang sama seperti Nabi Ibrahim, diberikan salawat yang sama seperti Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kemudian wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau dengan pakai sidin. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ingin menjadi seperti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah yang nomor 1. Beliau adalah qudwah dalam tauhid. Beliau adalah qudwah dalam istiqomah. Beliau adalah contoh dalam perjuangan. Beliau adalah contoh dalam memegang iman dan tauhid, Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Muhammad pun ingin didoakan agar beliau menjadi seperti Nabi Ibrahim. Itu Khalil. Ada cinta yang kedua. Ini cinta gila. Kalau ditinggal sama kekasihnya bisa gila. Namanya huyang. Jadi saking cintanya, hilang aja yang dicintainya, gila maksud itu. Tidak dapat diambil, dipisahkan bahkan barang sejenak pun dari kekasihnya. Itu tingkatan cinta yang huyang. Para orang-orang soleh, para aulia, saking cintanya mengamalkan kebaikan seperti zikir dan sebagainya, kadang-kadang mereka seperti orang gila. Saking menikmati zikirnya, huyang, tidak mau selepas sedikit pun lepas dari zikirnya barang sejenak pun. Itu huyang.
Pokoknya mun teu zikir mulut kita itu kita serasa gila. Itu huyang. Ibu tas huyang ka salaki ka bicara ge. Tos level hadiah tuh huyang. Pami teu sareng suami itu karena gila gitu, kayak gila gitu. Atau suami pergi sebentar aja udah merasa gila gitu. Boror. Mau asam mal huyang begitu. Lalu di bawah huyang itu ada syagof. Syagof itu mabuk kepayang. Seperti cintanya Zulaikha kepada Yusuf alaihissalam. Dalam ayat qad syaghafaha hubba, Zulaikha telah tertimpa syagof kepada Yusuf. Bukan cinta. Kalau cinta mah biasa gitu. Tapi ini sudah syagof. Syagof itu mabuk kepayang. Sampai lupa diri, lupa daratan, lupa dengan keselamatan jiwa dan dirinya saking cintanya kepada yang dicintainya. Itulah cinta Zulaikha kepada Yusuf alaihissalam. Ceritanya panjang, ada dalam satu surat lengkap di Al-Quran, tapi kita tidak akan membahasnya. Kemudian setelah itu ada mawaddah, setelah itu ada mahabbah, terus ke bawah, terus ke bawah. Nah, itu tingkatan cinta dalam bahasa Arab. Atasnya khullah, bawahnya itu adalah mahabbah. Tengah-tengahnya tadi ada huyam, ada syaraf. Begitu juga kebaikan. Ada kebaikan yang sangat paripurna, itu namanya albir. Ada kebaikan di bawahnya namanya al-khair. Sehingga para ulama mendefinisikan albiru adalah kebaikan yang sempurna atau kebaikan paripurna. Apa syarat kita meraih kebaikan paripurna? Meraih kebaikan paripurna kata Rasulullah SAW adalah apa? Bersikap jujur. Itu tema kita. Kebaikan sempurna, kebaikan paripurna, titik dua, kejujuran. Dari seorang sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, maknanya ya, kesimpulannya, beritahu aku apa batasan kebaikan, apa batasan keburukan. Kata Rasulullah SAW, kebaikan itu adalah sesuatu yang dianggap ma'ruf. Itu kebaikan, batasannya supaya kita bisa mengenal apa itu baik atau tidak. Baik itu adalah manakala jiwa kita memandang itu adalah ma'ruf, perkara yang ma'ruf itu. Adapun keburukan, batasan keburukan adalah yang pertama, mahaka fi sadrika, apa yang ragu bimbang di dadamu, di hatimu, wa karihta an yattali alaina, dan kamu tidak suka jika dilihat oleh orang lain. Jadi batasan keburukan itu adalah manakala kita merasa bimbang di hati, merasa tidak enak, sepertinya ini itu tidak benar gitu. Itu hati pasti akan mengingkari. Ya. Keburukan adalah sesuatu yang hati kita bimbang menerimanya atau ragu menerimanya. Haka fi sadri, bergemelut di dalam dada kita. Itu pertama, ciri keburukan. Ciri keburukan yang kedua adalah kita tidak suka apabila orang mengetahuinya. Jadi kalau kita punya perasaan ini kalau diketahui orang tidak enak, itu adalah sebuah dosa. Contoh koruptor saja, itu di hatinya pasti kalau ketahuan saya malu, berarti itu dosa. Jadi ciri dosa itu kita tidak suka orang tahu. Yang kedua adalah kita bimbang dan ragu untuk mengambilnya. Itu kriteria bahwa itu dosa. Kemudian setelah hadis itu Rasulullah SAW bersabda bahwa asidku yahdi ilal birri, kejujuran kita adalah dapat menghantarkan kita kepada albir tadi. Jadi kalau kita ingin meraih albir, kebaikan, kesempurnaan dalam kebaikan, maka tempuhlah dengan kejujuran. Jujur yang dimaksud adalah jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak bisa jujur kepada diri sendiri, tidak bisa jujur kepada Allah, tidak bisa jujur kepada manusia.
Dalam diri kita sudah tertancap dalam diri kita, tahun ini saya punya program untuk meninggalkan riba misalkan. Lisan sudah mengucapkan, hati sudah mengikrarkan, tapi dia tidak jujur kepada Allah. Akhirnya tergelincir lagi. Mau bertobat, tapi tidak jujur kepada Allah bahwa tobatnya itu benar-benar dari kejujurannya. Akhirnya tobatnya melengos lagi. Sudah ikrar mau rajin ibadah, tetapi dalam dirinya tidak ada kejujuran kepada Allah, tidak tulus dan tidak jujur kepada Allah, maka melengos lagi. Untuk itulah Rasul mengatakan bahwa kesempurnaan dari kebaikan atau kebaikan sempurna kuncinya adalah asidku. Apa asidku itu? Kejujuran. Asidku yahdi ilal birri, kejujuran dapat membawa orang kepada albir, kebaikan yang sempurna. Kemudian seseorang akan dicap sebagai orang jujur manakala dia terus berkata jujur dan bertindak jujur. Dan sebaliknya, seseorang akan disebut pendusta manakala ia terus-terusan berdusta baik dengan perbuatan atau tindakannya. Artinya apa? Pembiasaan kita itu menentukan hasil yang akan kita capai. Kata orang-orang, berawal dari biasa. Lama-lama sudah terbiasa menjadi suka, setelah suka menjadi cinta. Sesuatu yang terbiasa itu nanti lama-lama Allah cap dia sebagai orang tersebut. Kata hadis, barang siapa yang selalu menjaga kejujuran, Allah akan cap hatinya menjadi orang jujur. Dan barang siapa yang selalu berbohong, maka Allah akan cap hatinya sebagai pembohong. Makanya dosa yang paling sulit taubatnya adalah dosa bohong. Ada orang pernah minta izin ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya melakukan maksiat walaupun saya sudah Islam, tapi izinkan saya bermaksiat. Kata Rasulullah, silahkan, tapi satu, saya minta kamu jangan bohong. Jadi bohong itu adalah dosa yang sulit ditaubati. Karena dengan dusta, dengan bohong, itu dia menciptakan kebohongan berikutnya. Satu, bohong A. Nanti untuk menutupi bohong A, dia bohong lagi, bohong B, bohong C, bohong D, terus. Akhirnya dari satu kebohongan menjadi 100 kebohongan. Asa sing jengkol itu ya. Menggugah selera. Jengkol luar biasa. Nah, atau sampai lah jengkol. Jadi apa tadi Bu? Kejujuran kita adalah jalan menuju kebaikan paripurna. Saat kita jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada diri sendiri, Allah akan menghantarkan kita kepada kebaikan sempurna. Kesimpulannya, kebaikan sempurna itu ada pada kejujuran kita. Kalau orang terbiasa jujur, Allah akan cap hatinya sebagai orang jujur. Dan kalau ada orang biasa berdusta, Allah akan cap dia sebagai pendusta. Dan saya katakan tadi bahwa dusta atau bohong itu adalah lawan dari kejujuran, dan itu dosa yang sulit dan susah kita taubati. Namun demikian, ada dusta yang Rasulullah bolehkan. Di dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan bahwa dosa yang paling Rasul tidak tolerir itu dosa berbohong. Rasul tidak mengizinkan siapapun berbohong. Bahkan ada orang minta izin untuk melakukan maksiat, silahkan, tapi kamu jangan berbohong. Artinya apa? Masih ditolerir. Dosa-dosa yang lain itu masih bukan boleh, dilarang, haram. Tetapi dibanding dengan kebohongan, Rasul masih mentolerir dosa-dosa lain, tapi Rasul sama sekali tidak mentolerir, tidak membiarkan ada kebohongan terjadi. Di dalam dunia akademik ada istilah, boleh salah tapi nggak boleh bohong. Jadi mau kayak gimana pun karya kita, ilmiah, buruk atau baik terserah. Diterima atau tidak terima terserah, ilmiah tidak ilmiah terserah. Salah itu wajar, tapi bohong tidak boleh. Maka boleh salah tapi tidak boleh bohong. Namun ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Sebelum kita membahas itu sebagai penutup,
ada hadis Nabi SAW yang perlu saya sampaikan, bahwa di antara kebohongan selain bohong lisan, selain dusta lisan, ada kebohongan dalam bentuk lain, yaitu apa? Mengatasnamakan atau menyebut sesuatu atau memamerkan sesuatu padahal bukan punya dirinya. Di dalam hadis, barang siapa menunjukkan kepada orang lain ma laisa lahu, bukan miliknya, faqad albasa rida'a al-kadhib. Barang siapa yang menggunakan atau mengatakan atau mempamerkan bukan miliknya, maka dia sebenarnya sedang memakai jubah kedustaan. Ibu-ibu, ayah rumah bagus, foto. Sampai orang lain mengira itu rumahnya. Kata Rasulullah, orang yang tidak memiliki sesuatu lalu memamerkannya kepada orang lain, maka dia sebenarnya sedang memakai jubah kedustaan. Libas azur, jubah kedustaan. Ya. Ada yang begitu, Bu? Ada. Saya mobil batu. Kata Rasulullah, yang model-model begitu, kata Rasulullah itu seperti orang memakai pakaian atau jubah kedustaan. Maka mulai sekarang minimalisir, Bu. Kita memfoto punya orang lalu menempatkannya pada foto kita, khawatir terkena tadi hadis Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang memamerkan, menunjukkan pada orang lain bukan miliknya, maka dia sebenarnya memakai jubah kedustaan. Orang yang berpuasa ketika dia berdusta, kan Allah tidak butuh puasanya. Ini saking besarnya dosa kedustaan. Kata Rasulullah SAW, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan, tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, dusta, wal amala bihi, dan perbuatan dusta, omongan dusta dan perbuatan dusta. Kata Rasulullah SAW, falaysa lillahi hajat, Allah tidak membutuhkan puasanya. Kita puasa, baik puasa wajib, puasa sunnah, tapi masih ada berbohongnya di puasa itu, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Ini saking beratnya dosa berbohong. Bohong dengan iman kita, ngakunya iman tapi sebenarnya kita tidak iman. Ngakunya kita taat kepada Allah tapi sebenarnya kita ingkar kepada Allah. Ngakunya kita cinta kepada Rasulullah tapi nyatanya kita mendustakan, membenci sunnah Rasulullah. Nyatanya kita menghindari diri dari sunnah Rasulullah. Itu adalah sebagai kebohongan. Maka jujurlah dengan Allah, jujurlah dengan diri kita, jujurlah dengan orang-orang. Sebagai penutup, ada 3 kebohongan yang kita dibolehkan. Dalam hadis kitab Al-Adab Al-Mufrad, Rasulullah mentolerir 3 kebohongan. Yang pertama adalah bohong saat berperang. Bohong di kala perang itu dibolehkan. Dalam hadis Al-Harbu Makidah, perang itu adalah muslihat. Perang itu muslihat. Kita boleh berbohong saat berperang. Berbohong jumlah pasukan, berbohong strategi, berbohong dengan ucapan menakuti musuh dan lain sebagainya. Manuver-manuver bohong dan dusta ketika perang dibolehkan demi mengalahkan musuh. Yang kedua, bohongnya suami atau istri kepada pasangan demi menjaga kerukunan dan keutuhan. Ya, itu ditolerir oleh Rasulullah SAW. Tetapi bukan bohong yang merugikan. Contoh bohong yang merugikan itu ngakunya gaji 1 juta padahal dia 10 juta. Istrinya cuma dapat 500 ribu, itu bohong yang merugikan. Ya. Tapi bohong-bohong yang tidak merugikan kata Rasulullah dibolehkan. Ya. Itu adyak tiba ar-rajul ala imraati. Bahwa seseorang berbohong kepada pasangannya semata-mata tujuannya adalah untuk menjaga kerukunan dan ketahanan rumah tangganya. Masakan tidak enak dibilang enak, itu boleh. Bohong seperti itu boleh. Dandannya tidak cantik tapi disebut cantik, itu boleh. Kata suami petot atau rambijut tapi diganteng-ganteng, itu bohong yang dibolehkan. Ya, atau suaminya terlihat kuliah
hawuk dan kucal misalkan, itu dikatakan aduh kasihnya seakan luar biasa. Itu boleh. Itu namanya bohong yang dibolehkan. Bohong untuk menyenangkan pasangan dibolehkan. Dan yang ketiga, bohong untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Bohong mendamaikan dua orang yang bertikai itu dibolehkan. Pas ya nih, kita datengin, Kang atau Bu, sebenarnya ibu itu mau ngajak ibu piknik loh, mau ngundang ke rumahnya, acara di sana makan-makan ataupun acara silaturahim. Nah, berbohong seperti itu mendamaikan orang yang musuhan, yang bertikai, yang konflik itu dibolehkan. Itu 3 bohong yang boleh. 1, bohong ketika perang. Yang kedua, bohong pasangan untuk sengaja semata-mata demi kebutuhan rumah tangga. Dan yang ketiga adalah bohong untuk menjaga orang bertikai supaya akrab kembali. Nah, jadi kesimpulan kajian kita adalah jujur adalah pangkal dari kebaikan paripurna. Orang yang punya jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dia telah meraih kesempurnaan dalam kebaikan, atau dalam istilah Al-Quran al-bir, telah meraih kebaikan yang paripurna. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik agar kita selalu dapat bersikap jujur dan berkata jujur pada Allah, pada diri kita dan pada orang lain. Meski begitu, kita boleh mengambil rukhsah, mengambil kemudahan untuk bisa menjaga kejujuran ini, dan juga mengambil rukhsah kalaupun harus berbohong, tetapi berbohong yang masih diizinkan ditolerir oleh Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi wasilah berkah kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.